Ternyata semua dai menyaksikan dalam salat maghrib, dari rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat yang ketiga, tidak henti-hentinya laki-laki ini menangis, menangis dan menangis. Subhanallah. Tangisan kebahagiaan karena Rasulullah SAW sudah menjaminnya sebagai penghuni surga. Maka pada rakaat yang terakhir di dalam salat maghrib, di saat sujud yang terakhir, ketika imam sudah mengucapkan kalimat takbir untuk duduk tasyahud akhir, dan semua jamaah duduk ketika itu, ternyata laki-laki penghuni surga ini, dia masih dalam keadaan sujud. Dia masih dalam keadaan sujud. Subhanallah. Begitu imam mengucapkan salam, ternyata dia terjatuh, langsung meninggal dunia. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الصائمون, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan mengakhiri siam Ramadan, kenikmatan tilawatul Quran, kenikmatan berzikrullah. Salawat dan salam tak lupa disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang selalu setia pada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 111, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh ada pada kisah-kisah mereka pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang berakal. Kisah gharibah ajibah minal maghrib. Kisah gharibah ajibah minal maghrib. Kisah menakjubkan dari negeri Maroko. Kisah da'iyah minal maghrib yara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam. Seorang da'i dari negeri Maroko melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Seorang da'i dari negeri Maroko bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, idhab ila fulan bin fulan, akhbirhu min ahli al-jannah, akhbirhu min ahli al-jannah. Pergilah anda, temui fulan bin fulan, beritakan gembira, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya penghuni surga. Begitu dai ini terbangun dari tidurnya, dia terkejut sekali, karena yang datang dalam tidurnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lailati tsaniyah yara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam.
pada malam yang kedua tetap dia bermimpi dengan mimpi yang sama. Idhab ila fulan bin fulan bin fulan akhbirhu min ahlil jannah. Pergilah anda cari fulan bin fulan bin fulan itu, beritakan gembira kepadanya bahwa dia termasuk penghuni surga. Ayuhal hadirin, sudah 2 malam berturut-turut dia bermimpi dengan mimpi yang sama. Wa fil lailati tsalitsah, pada malam yang ketiga, yara Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya fulan idhhab ila fulan bin fulan bin fulan akhbirhu min ahlil jannah. Pergi cepat, beritakan gembira pada fulan bin fulan bin fulan bahwa dia termasuk penghuni surga. Dalam mimpi itu disebutkan namanya dengan jelas, disebutkan nama orang tuanya dengan jelas, disebutkan daerahnya dengan jelas. Maka bergegaslah seorang dai dari Maroko ini, dia melaksanakan umrah. Seusai dia umrah, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan orang yang dimaksudkan dalam mimpinya. Begitu selesai dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telepon dai-dai dari Mekah, teman-teman akrabnya dahulu waktu kuliah. Dia menanyakan tentang daerah yang dimaksudkan. Maka ketika teman-temannya menjelaskan bahwa tempat itu adalah tempat yang sangat jauh sekali dari Mekah, tempat itu adalah tempat yang sangat jauh dan terpencil dari Mekah, kata seorang dai dari Maroko, dimanapun jauhnya saya harus bertemu dengan dia karena ini amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya teman-temannya mengantarnya. Ayuhas saimu, berpuluh jam kendaraan melalui tempat itu. Akhirnya ketemulah dengan daerah yang dimaksudkan. Kemudian sesampai di daerah itu, para dai ini menanyakan kepada penduduk yang ada di situ tentang nama yang dimaksudkan. Maka karena mudahnya di daerah perkampungan untuk mencari nama seseorang, berbeda dengan perkotaan apalagi PTN, maka begitu ditanyakan, mereka pada faham tentang orang yang disebutkan namanya. Mereka menyatakan, Anda mencari orang itu, ada kebutuhan apa dengan apa yang Anda lakukan? Dia orang biasa, dia orang biasa, bukan seperti Anda. Anda orang soleh, Anda para dai, dia ini laki-laki biasa. Apa kebutuhan Anda dengan orang itu? Akhirnya dai dari Maroko menyatakan, sudah, kesimpulannya pertemukan saya dengan orang yang dimaksudkan. Maka diantarlah sampai ke rumah seorang laki-laki itu. Begitu sudah mendekati rumahnya, dia ketuk pintu rumah, dia ucapkan salam. Maka keluarlah seorang yang dimaksudkan itu. Dai dari Maroko bertanya, ya fulan, Anda namanya, dia sebutkan namanya sebagaimana dalam mimpinya sampai jelasnya. Maka kata laki-laki itu, Anda kenal nama saya dari mana? Maka laki-laki dari Maroko menyatakan, sudah, kesimpulannya itu nama Anda, betul. Ada apa? Hadirin rahimakumullah, semua dai-dai dari Mekah dan juga dari Maroko menatap laki-laki, memandangnya. Kok seperti inikah penghuni surga itu? Kok seperti inikah orang yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia seorang laki-laki penghuni surga? Kayaknya nggak pantas dia termasuk penghuni surga.
Tapi kenapa Rasulullah SAW menyebutkan annahu min ahlil jannah? Dia termasuk penghuni surga. Maka kemudian angkat bicaralah dai dari Maroko. Ya fulan, saya bermimpi 3 malam berturut-turut, dan saya ini adalah seorang dari negara Maroko, bukan dari Mekah. Sementara teman-teman saya ini dari Mekah. Saya mau menyampaikan sama anda, selama 3 malam saya dalam tidur saya, Rasulullah SAW datang kepada saya bermimpi melihat Rasulullah SAW menyebutkan nama anda. Rasulullah menyebut bahwa anda termasuk penghuni surga. Maka kata laki-laki tadi, anda salah mengucapkan kalimat itu. Saya bukan tipe orang seperti itu. Anda pantas penghuni surga. Anda dengan penampilan dan pakaian yang sungguh sangat menakjubkan, dengan jubah dan gamis anda, dengan sorban anda, saya nggak pantas termasuk penghuni surga. Dan saya bukan orang yang dimaksudkan itu. Akhirnya kata dai dari Maroko, sudah, anda tidak boleh memperpanjang pembicaraan, karena ini amanat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan, beritakan gembira bahwa anda termasuk penghuni surga. Terdiam laki-laki ini. Maka kemudian dai dari Maroko menanyakan, coba ceritakan apa amalan yang anda lakukan. Maka tetap dia menyatakan, saya tidak memiliki amalan-amalan kebaikan apapun. Saya tidak memiliki amalan yang besar. Saya laki-laki biasa sebagaimana umumnya kaum laki-laki. Saya punya keluarga, menafkahi anak istri saya. Hanya itu, tidak lebih dari itu. Rupanya dia menyembunyikan amalan yang sengaja tidak mau orang lain melihat dan mendengarnya. Subhanallah. Akhirnya para dai ini mengajaknya untuk melaksanakan umrah. Dah, anda kemas, siapkan baju anda. Mau kemana? Saya bawa anda ke Masjidil Haram. Maka dia berkemas, menyiapkan baju dan pakaiannya. Berangkatlah dengan para dai. Sebelum nyampe Masjidil Haram, maka dai dari Maroko ini tetap menanyakan, dan dia penasaran, apa amalan yang anda lakukan? Jawab. Anda pasti memiliki amalan yang tidak ada orang melihatnya. Coba jawab amalan itu. Maka di mobil itu dia menceritakan, inna li jar, aku memiliki tetangga. Qad tuwfiya, tetanggaku meninggal dunia. Wa taraka armalatuhu wa atfaluh, dia meninggalkan istrinya menjanda dan anak-anak yang sangat banyak sekali. Saya menyaksikan itu semuanya. Saya tidak kuatkan diri melihat anak-anaknya yang sangat banyak ketika itu. Maka mulai hari itu dan seterusnya sampai sekarang, sekian tahun lamanya, saya bekerja di salah satu perusahaan. Dan saya bicarakan dengan istri saya, setiap saya mendapatkan gaji dari perusahaan, maka saya bagi 2 gaji itu. Aqsamtu ratibati baini wa bainahum. Qasamtu ratibati baini wa bainahum. Aku bagi 2 gajiku. Separuh buat keluargaku dan separuh buat keluarganya. Aku tidak mengharapkan apa-apa, hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Subhanallah. Semua dai yang mendengarkan ucapan itu, Masya Allah, ini sangat sulit sekali dilakukan. Sehebat apapun harta yang dimilikinya, bal tu'thirunal hayatad dunya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Berapa banyak orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia, padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat sungguh kehidupan kekal dan abadi. Bisa 1001 orang bisa melakukan hal seperti itu.
Tapi subhanallah, laki-laki ini dengan ikhlasnya dia membagi gajinya dua, separuh untuknya dan separuh untuk keluarganya. Karena tidak ada yang bisa menopang untuk keluarganya. Seorang keluarganya yang lain pun dalam kondisi dhu'afa. Maka dari saat itu sampai sekarang, sekian tahun lamanya, aku melakukan itu. Maka semua dai menyatakan pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dia sebagai penghuni surga. Maka begitu nyampe di Masjidil Haram, muadzin mengumandangkan azan salat maghrib ketika itu. Begitu laki-laki penghuni surga ini menatap Masjidil Haram, menatap Ka'bah, tidak henti-hentinya tetesan air mata keluar dari hadirin. Subhanallah, dia selalu menangis dan menangis karena ucapan seorang dai dari Maroko itu. Sampai ditegakkan salat berjamaah, salat maghrib berjamaah, bersaf dengan para dai dari Mekah, bersaf dengan dai dari Maroko itu. Ternyata semua dai menyaksikan dalam salat maghrib, dari rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat yang ketiga, tidak henti-hentinya laki-laki ini menangis dan menangis. Subhanallah, tangisan kebahagiaan karena Rasulullah SAW sudah menjaminnya sebagai penghuni surga. Maka pada rakaat yang terakhir di dalam salat maghrib, di saat sujud yang terakhir, ketika imam sudah mengucapkan kalimat takbir untuk duduk tasyahud akhir, dan semua jamaah duduk ketika itu, ternyata laki-laki penghuni surga ini dia masih dalam keadaan sujud. Dia masih dalam keadaan sujud. Subhanallah. Begitu imam mengucapkan salam, ternyata dia terjatuh, langsung meninggal dunia. Subhanallah. Ya hadirin, ada beberapa kisah dan faidah-faidah dari yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa dalam tidurnya melihat aku, sungguh benar. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak bisa merubah wujudnya. Seseorang yang tidur bertemu Rasulullah SAW, bermimpi bertemu Nabi SAW, itu benar. Akan tetapi dalam keadaan terjaga, seseorang bertemu Nabi, bohong semuanya. Jangan dipercayai. Atau sorbannya sehebat apapun, kalau dia bertemu Nabi dalam keadaan terjaga, ini adalah kebatilan. Lihat pernyataan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebelum menjadi khalifah? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sekarang sudah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah selamanya hidup dan tidak akan sirna. Bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq membacakan potongan dalam surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad tidaklah seorang rasul, telah berlalu para rasul. Afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Kalau dia meninggal dunia atau terbunuh, apakah kalian akan kembali murtad? Kesimpulannya, Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Allah menyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 21, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulud. Tidak ada makhluk di dunia ini yang hidup kekal abadi. Afa imitta afahumul khalidun. Apakah engkau wahai Muhammad ketika mati, ketika meninggal mereka kekal? Mereka juga mati semua. Enggak ada yang mereka yang kekal abadi. Imam Bukhari ketika ditanya tentang perihal Nabi Allah Khidir alaihi salam, apakah Nabi Allah Khidir itu masih hidup? Mustahil. Imam Bukhari ini imam hadis dunia.
Kalaulah Nabi Allah Khidir itu masih hidup, kenapa dalam perang Badar Kubro yang Rasulullah SAW lagi membutuhkan bantuan, ternyata kenapa Nabi Allah Khidir tidak datang? Kalaulah Nabi Allah Khidir itu masih hidup, kesimpulannya semua Nabi itu sudah meninggal dunia. Jadi ketika seseorang bertemu dengan Nabi siapapun dalam keadaan terjaga, itu batil. Ingat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jadi siapapun yang berkata bahwa dia bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga, atau dengan Nabi siapapun dalam keadaan terjaga, tidak dalam keadaan tidur, maka semuanya adalah batil. Akan tetapi dalam keadaan mimpi, maka itu benar. Faedah yang kedua dari kisah itu, Rasulullah SAW menyampaikan, as-sa'i 'alal armalah kal mujahid fi sabilillah. Orang yang menolong para janda, orang yang membantu para janda, bagaikan dia berjihad fi sabilillah. Wa kas-sha'im la yuftir wa kal qa'im la yuftur. Bagaikan orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka, bagaikan orang yang senantiasa berjaga-jaga di waktu malam untuk melaksanakan salatul lail, yang tidak pernah tidur. Ini perumpamaan yang digambarkan Nabi SAW terhadap orang-orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin. Dari situ jelas sekali bagi kita, hadirin rahimakumullah, kesempatan ini di akhir-akhir Ramadan masih ada. Manakala harta kita belum bersih, bersihkan harta kita. Jangan nunggu dibersihkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan nunggu dibersihkan sama Allah. 2,5% mesti kita keluarkan, dibersihkan sama Allah lebih daripada 2,5%. Perbanyak doa, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipalingkan syaitan untuk membersihkan harta kita. Dengan begitu kita akan mudah mengeluarkan harta kita. Ingat, jangan ditawar-tawar lagi, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 200 juta, keluarkan 5 juta semua. 400 juta, keluarkan 10 juta semua. Jangan ditawar-tawar. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah At-Taubah, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan dia tidak mengeluarkan zakat malnya, tidak menginfakkannya, beritakan gembira, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, basyirhum bi'adzabin alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyampaikan beritakan ancaman, beritakan gembira buat mereka dengan azab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, akan dibakar harta-hartanya pada neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, akan disetrika punggung, kening dan bahu mereka. Allah menyatakan, fadhuku ma kuntum taknizun, rasakan apa yang kalian simpan dahulu di dunia. Wala tahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan kalian sangka orang-orang yang bakhil dengan hartanya mereka adalah orang yang baik, mereka orang buruk, kata Allah. Bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan harta kebakhilannya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakata mali muthila lahu yaumal qiyamah syuja'an. Barang siapa diberikan kekayaan, dia tidak mengeluarkan zakat malnya, hartanya akan diserupakan dengan ular yang sangat besar. Ular itu akan dikalungkan ke lehernya, dan ular itu akan berkata, ana kanzuk, ana malu, saya simpanan-simpanan kalian di dunia, dan saya harta-harta anda di dunia. Ayuhal hadirun, jangan khawatir, janji Allah itu benar. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak bakal menyalahi janjinya. Semua harta yang kita belanjakan Allah ganti lagi. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Semua harta yang kita belanjakan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ma anfaqtum min syai'in fali anfusikum. Semua harta yang kita belanjakan akan mengobati penyakit-penyakit kita.
dawu mardakum bis sadaqah, obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Semua urusan akan mudah dilalui dengan membelanjakan harta di jalan Allah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Akan tetapi orang-orang yang bakhil dari hartanya, maka Allah menyebutkan sanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan semua urusannya dengan kesulitan. Waliyadu billah summa na'udzu billah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.